Assalamualaikum semuanya. Apa kabar ya? Mudah-mudahan kalian baik-baik terus ya. Amin. Buat teman-teman yang di rumah yang lihat video aku di beranda terus kalian klik dan kalian pokoknya semua yang baru gabung di channel aku kali ini, salam kenal. Mudah-mudahan kita bisa terus silaturahmi lewat video-video aku ya. Yeay, hari ini aku bisa sharing kegiatan lagi ya. Dan ini tuh aku lagi belanja sayur di pasar, tapi nggak pasar ya. Ini tuh kayak toko sayur yang buka 24 jam. Nah, kalau orang Jogja pasti tahu ya, namanya tuh AB Sayur. Jadi tuh bukanya bener-bener 24 jam nonstop. Dan yang jaganya itu masih anak-anak muda semua. Jadi ya masih seger ya, masih kuat kalau misalkan ada shift malam. Atau kemungkinan mereka itu part time yang misalkan sambil kuliah atau mungkin full time, aku nggak paham ya, tapi emang semuanya itu rata-rata anak muda. Oke, lanjut ya. Ini aku tadi tuh udah ambil beberapa sayuran kayak wortel, terus juga aku ambil labu, terus juga ini aku ambil tempe dan kacang panjang. Nah, untuk harga-harganya nanti aku liatin yang aku habis berapa, jadi aku sekalian aja nanti videoin struk belanjaannya ya. Dan ini aku pindah ke kulkas. Tadi aku ambil ikan keranjang, itu satu keranjangnya sekitar 6.500, tapi aku ambil dua dan satu keranjangnya tuh isi dua, jadi totalnya 4 ikan. Terus ini aku ambil togenya tuh harganya murah, cuma 2.000 teman-teman. Terus ini aku seneng banget nemu lenca. Kebetulan aku tuh pingin banget sambal lenca ya, sambal tomat gitu, terus dicampur lenca atau enggak cumi asin pakai cabai yang banyak terus dicampur lenca, udah nikmat banget pakai nasi anget. Aduh, udah ngeces aja nih aku malah sambil ngobrolin sambil ikutan ngiler. Terus tadi aku ambil daun jeruk ya teman-teman, itu harganya cuma 1.000 doang, satu plastiknya 1.000. Terus ini harganya 6.000 untuk telur puyuhnya, itu udah matang, isinya 10 biji. Di sini aku sebenarnya mau ngambil bawang merah, tapi ternyata bawang merahnya tuh kosong, jadi yaudah aku ngambil bawang putih aja. Ini seplastiknya tuh 5 ribuan ya, sama cabai merah juga yang aku ambil itu 5.000. Dan cabai cengek ini ya, cabai rawit ini tuh seplastik ini 2.000. Lagi murah, aku tuh pengen borong tapi enggak lah, nanti aja biar nanti ada alasan untuk keluar rumah lagi, biar bisa cuci-cuci mata lagi. Ini aku periksa ya di freezernya ini, aku mau cari cumi asin tapi ternyata nggak ada, kosong. Terus aku lihat ya mau beli apa gitu proteinnya, tapi kurang ya menurut aku, jadi next aja nanti kalau misalkan untuk beli proteinnya aku ada di tempat sendiri-sendiri kayak ikan, ayam kayak gitu, dan masih deket-deket sekitar sini juga. Oke, lanjut ya. Aku ngambil kerupuk itu, aku ngambilnya tuh 2 ya, kerupuk putih sama kerupuk kendar yang warna kuning, itu harganya 5 ribuan aja satu bungkusnya. Dan ini aku tuh lagi nyari telur, aku ambil setengah kilo aja. Untuk telurnya itu sekitar 16.000 dan isinya aku lupa ya, mungkin sekitar 8 butir. Jadi aku pilih-pilih, ternyata tadi tuh ada yang pecah, tapi bukan karena aku ya, nggak tahu juga aku juga, jadi aku pilih ya yang nggak pecah. Nah, ini aku ambil karena di rumah tuh ada bumbu dapur dan laos ya, ini lengkuasnya tuh sisa sedikit, jadi aku ambil satu kayak gitu aja gitu. Nggak tahu aku harganya, lupa 1.000 atau 1.500 gitu. Terus ini tuh aku udah nyampe kasir, tapi ternyata aku tuh tadi lihat tomat dan belum ngambil ya. Enak kan kalau buat nyambel biar porsi sambalnya tuh makin banyak. Ini aku ambil tomat hijau sama tomat merah juga, masing-masing tuh 2.000-an. Nggak tahu berarti satu butirnya 1.000 ya, aku nggak paham kalau harga tomat tuh kayak gitu lagi mahal atau lagi murah, aku nggak paham. Nah, ini masih ngambil lagi, ternyata aku ngambil saus tiram, ini harganya 11.000. Terus ini aku karena nggak kuat ya, ini lumayan berat, jadi aku tuh titip aja di meja kasirnya. Terus sambil tetap aku lanjutin lagi belanjaannya. Terus ini aku ambil apa ya ini, oh ya, tepung serbaguna yang ukuran kecil aja, harganya 6.500 teman-teman. Kalau di swalayan pun aku nggak terlalu hafal untuk harga-harga kayak gini ya, jadi aku nggak bisa bandingin mana yang murah mana yang mahal. Ya menurut aku sih masih standar aja ya teman-teman, habisnya juga seperti biasa sama gitu rata-rata kurang lebih. Dan ini aku udah dihitung habisnya tuh sekitar 100 ribuan ya, 101 itu 101, tapi aku tuh transfernya 102 karena ribet banget lah sisa-sisanya gitu ya.
Dan senangnya tuh kalau belanja di toko kayak gitu tuh bisa pakai kris, jadi bisa non tunai gitu. Kalau misalkan kita nggak bawa tunai cukup kan, kita bisa pakai cashless gitu ya. Sekarang kan banyak ya pengen pakai Shopee, pakai Dana, pakai apapun gitu bisa. Nah lanjut, ini tuh aku mau nemenin suami aku ngeprint worksheet untuk anak aku gitu, kayak gambar-gambar gitu, tapi di sebelahnya tuh ada tukang jus, dan itu tuh tempat jus favorit kita ya, karena tuh rasanya enak, kental gitu ya. Aku pesen jus alpukat, terus anak aku pesen jus semangka tanpa gula, dan suami aku pesen jus melon. Ini sambil di depan kita mainan, karena suami aku masih ngurusin print-printannya itu, karena tadi tuh sempat mati listrik juga, jadi sempat ketunda untuk ngeprintnya. Dan singkat waktu ini kita udah perjalanan pulang, dan ini aku kebetulan naik mobil karena tuh tadi pas aku berangkat beli sayur tuh gerimis, takutnya kan hujan deras. Sebenarnya sih malah lebih enak naik motor ya menurut aku, kan sat-set gitu loh. Nah ini udah nyampe di rumah, terus aku mau spill belanjaan aku apa aja, dan sesuai yang apa tadi aku udah bilang ya teman-teman di video itu, mungkin ada sayuran yang kelewat, jadi kita sekarang buka aja satu-satu lagi, biar aku juga sekalian mau tahu nih bandingin harga sama teman-teman di rumah. Untuk harga-harganya masih sama kayak di Jogja, atau ada mungkin yang di luar Jawa kan harganya kemungkinan mahal-mahal ya teman-teman. Nah untuk 100.000 tuh menurut aku sekarang udah nggak ada apa-apanya ya kalau untuk beli protein, tapi kalau untuk beli sayur ya masih bisa untuk sekitar 5 hari 6 hari gitu. Tapi kalau tanpa bumbu-bumbu ya sebenarnya menurut aku tuh yang mahal itu malah bumbu-bumbunya ya dibandingkan sayurnya. Kalau sayurnya tuh 3 ribuan 5 ribuan tuh masih dapat banyak, bahkan yang 2.000 pun masih ada. Tapi kalau untuk pelengkapan kayak bamir baput gitu kan kita harus stok banyak ya, karena kan masak setiap hari. Kalau misalkan kalau kita masak setiap hari ya, soalnya keseringannya aku itu masak, walaupun aku masak setiap hari, tapi tuh biasanya masakan aku tuh paling buat pagi sampai siang atau pagi sampai sore. Nah malamnya itu seringnya beli di luar atau jajan. Jadi ini aku penting banget ya disclaimer, 100.000 untuk 1 minggu itu untuk sayurnya aja gitu, dan untuk 2 dewasa 1 anak itu lebih nggak sama ayam, ikan, dan lain-lain ya. Mungkin kalau emang aku nggak jajan malamnya, terus bener-bener 1 minggu untuk porsi 2 dewasa dan 1 anak lengkap sama protein, sayur, buah, dan lain-lain, mungkin seminggu tuh bisa habis 350.000 atau 400.000. Menurut aku kayak gitu nggak boros ya, dan nggak hemat juga ya. Cukup aja ya, karena kan kita menyesuaikan aja sama anggaran dan sama apa yang rezeki kita yang udah kita dapet gitu. Dan menurut aku masih standar aja ya, nggak yang berlebihan banget gitu, nggak yang makannya kepiting atau apa gitu kan. Kalau misalkan masaknya yang ruwet gitu, menurut aku sih aku lebih baik beli ya. Kayak misalkan aku mau seafood atau mau apa, itu lebih baik jajan di luar aja, karena untuk bumbu-bumbunya itu jauh lebih mahal kalau masak sendiri. Tapi kalau untuk sayur-sayuran kayak gini mah ya jelas ya bisa kita lebih hemat itu kalau masak sendiri di rumah. Sambil kita tadi cerita-cerita, ini aku ternyata udah lanjutin aja untuk food prep. Tadi aku udah potong-potongin kacang panjangnya ya. Itu tuh ternyata kacang panjangnya cuma 2.500 teman-teman, dan lumayan ya, dapat banyak. Itu bisa porsi ya, bener bisa untuk sarapan dan makan siang aja gitu teman-teman. Dan lanjut lagi, ini aku udah masukin toge yang seharga 2.000 itu masuk ya ke food container yang ukuran segitu yang kecil. Terus ini juga aku masukin daun jeruk, terus tadi juga aku udah masukin timun, tomat kayak gitu. Oh ya tadi juga aku beli timun ya, ternyata nggak ke spill, itu harganya cuma 1.500, itu dapat 2 biji. Next ya, kita mau lanjut beres-beresin dulu ini, karena di atas meja tuh bener-bener ruwet banget, malah bingung nanti aku tuh ini mau ditempatin di mana. Dan ini tuh nggak secepat apa yang kita lihat, karena ini tuh prosesnya lama. Ada apa lagi ya, ada anak yang nempel terus, jadi dikat lagi, pokoknya kepotong-potong kayak gitu. Nah tadi segitu hasil belanjaan aku, mudah-mudahan bisa cukup ya 5 hari atau 1 minggu ke depan ya. Menurut aku sih sekitar 5 harian. Kalau misalkan
mau jajan ya nggak apa-apa, tinggal jajan. Kadang kan kita tuh bosen ya sama masakan sendiri, apalagi kalau misalkan habis masak itu aku tuh malah udah kenyang duluan gitu tanpa makan. Tapi emang harus makan ya biar nggak lemes gitu, apalagi sarapan. Aku tuh malah sekarang jarang sarapan teman-teman, jadi ya udahlah nggak apa-apa, yang penting suami dan anak itu udah perutnya udah keisi dulu karena kan suami harus kerja. Jadi kalau misalkan nggak sarapan bareng sama suami dan anak, aku paling ya makannya tuh mulainya jam 10 atau jam 11-an ya, pokoknya nunggu selapernya aja lah teman-teman. Aku juga nggak paksain, kalau pagi-pagi jam 6 pagi udah lapar ya udah aku sarapan aja apa yang ada di rumah. Misalkan ada roti ya udah aku bikin roti, pokoknya apa aja lah, telur kayak gitu. Sekarang kita lanjut dulu ya, aku mau nyapu-nyapuin dulu di bagian sini karena tadi kan abis food prep, abis pil belanjaan, jadi banyak yang pada jatuh-jatuh ya gitu, dedaunannya atau pasir-pasirnya kan. Ada beberapa sayuran juga kayak bayam tadi kan ada akarnya juga ya teman-teman. Nah ini terus juga di bagian ruang TV ini ada mainan anak, dan seperti biasa aku bisa beberes seperti ini tentunya anak aku lagi mandi sama papinya. Dan aku tuh ngerasa setiap aku beres tuh kayak dikejar-kejar waktu. Nah ibu-ibu di rumah nih, teman-teman di rumah itu kayak gitu juga nggak sih? Kayak beberes tuh kayak kejar-kejaran, ngos-ngosan gitu. Aduh pokoknya ini aku habis ngerjain ini, nanti aku harus ngerjain ini. Jadi tuh ini sambil nyapu kayak gini aja tuh di pikiran udah, aduh mumpung anak belum selesai mandi nih, apa dulu ya yang aku kerjain gitu nggak sih teman-teman? Nah itu tuh malah bikin capek gitu. Tapi kalau misalkan kita nggak diagendain kayak gitu, malah kita tuh nggak tahu harus mau ngapain lagi, nantinya nggak tersusun rapi, malah nantinya kedebak-kedebuk sendiri gitu ya, rungsing sendiri. Bahkan otak perempuan tuh kayaknya jalan terus ya, mau tidur malam aja itu yang dipikirin besok ngerjain apa dulu nih, mau masak nasi dulu atau mau beberes dulu atau mau mandiin anak dulu. Itu kan kayaknya harus bener-bener dipikirin ya, apalagi misalkan besoknya ada acara gitu, ada agenda lain, terus kita pasti aduh ini harus pergi jam segini, berarti kita harus jam segini harus udah siap, terus ngapain dulu, itu pasti kan kita kepikiran ya. Dan itu tuh yang bisa mikirin seperti itu tuh kayaknya emang cewek. Kalau cowok tuh kayaknya terlebih suami ya, kayaknya nurut aja apa yang istri kasih tahu gitu. Tolong ya nanti kayak gini kamu ngapain-ngapain, akunya mau ngapain-ngapain kayak gitu, bener kan? Soalnya kalau misalkan kita nunggu suami gerak sendiri itu aduh ya ampun, udahlah yang penting kita gerak aja dulu. Atau misalkan kita emang capek dan kelelahan banget, itu kita harus banget minta tolong ya. Pokoknya jangan apa-apa ngerasa sendiri teman-teman, biar kita tuh nggak capek pikiran juga gitu, karena kan pikiran tuh yang mempengaruhi badan kita ya gitu. Nah ini lanjut lagi, ini tuh kegiatan aku besoknya, karena udah abis beres-beres malam itu kan, kegiatan aku tuh kayak udah nidurin anak aku, terus malamnya aku ngapa-ngapain gitu. Nah ini besok paginya, ini aku udah masak nasi, terus tadi aku udah goreng tempe ya, pakai tepung juga karena request suami aku katanya mau pakai tepung. Terus juga aku ngerebus bihun buat anak aku gitu, dicampur sop nantinya. Tapi maaf banget ini malah sedikit gosong ya, tapi ternyata dalamnya mah yang nggak begitu ya, biasa aja gitu, nggak yang pahit banget, enggak, masih bisa kemakan alhamdulillahnya. Maaf ya teman-teman kalau misalkan kalian tuh sering banget lihat aku masak tempe lagi gitu, masak apapun ada tempe gitu. Ini adalah request suami aku, pokoknya kalau aku belanja sayur itu pasti harus belanja tempe, tempenya jangan lupa gitu. Ini sayur untuk anak aku ya, karena suami aku tuh request mau tumis toge pakai cabai, jadi nggak mungkin ya kalau misalkan anak aku makan yang pedes-pedes. Ini aku bikinin sayur telur puyuh gitu, bukan sop ya, karena aku nggak ada kolnya gitu, karena emang aku sengaja aja karena anak aku itu pengennya cuma ada wortelnya aja. Nah ini aku kasih sedikit daun bawang biar lebih wangi, terus ini aku kasih kaldu jamur, terus kasih garam juga sedikit. Udah itu aja simple. Nanti kan ada bihunnya, terus nanti ada tempe goreng juga, yang penting tetap ada proteinnya yaitu ada telur puyuhnya. Sambil aku nungguin tempe goreng tadi udah selesai juga. Nah ini
aku lanjut masak tumis togenya. Cukup bawang bapu, terus pakai rawit 2 atau 3 biji, aku lupa. Ini yang penting ada pedes-pedesnya gitu. Sebenarnya tadi aku mau nyambel, tapi karena tumis togenya juga udah ada pedes-pedesnya, ya udah untuk sambalnya next aja. Dan suami aku juga. Nah, ini aku juga kasih sedikit batang daun bawangnya, lebih enak, lebih harum dan lebih sedap. Kayak misalkan kita pesan tumis toge di SS warung sambal itu loh. Jadi aromanya tuh lebih keluar dari daun bawangnya ini. Dan untuk toge itu dimasaknya nggak perlu lama, jadi sebentar aja. Terus kita kasih garam, penyedap, kaldu jamur atau apapun terserah kalian ya, sesuaiin sama selera lidah kita. Terus kasih aja air sedikit gitu. Kalau misalkan suka yang lebih berkuah ya bisa ditambahin lagi airnya, tapi kalau misalkan untuk tumis kan biasanya airnya itu sedikit aja ya. Jadi yang penting tuh untuk ngeratain bumbunya aja dan untuk matengin togenya aja. Kurang lebih untuk masak toge itu nggak nyampe 10 menit ya, 5 menit aja udah cukup gitu. Jadi nggak terlalu layu dan masih ada tekstur kres-kresnya itu loh yang aku suka. Oke, ini sayur untuk anak aku juga udah mateng, udah aku cicipin juga, rasanya udah pas. Terus juga tumis togenya udah mateng juga. Terus ini aku mau lanjut pindahin aja. Dan itu porsinya sedikit ya, karena biasanya juga untuk makan sampai siang, bahkan ini tuh nggak nyampe siang juga udah habis. Terus ini aku mau plating dulu. Aku siapin di meja makan biar nanti kita sarapan bareng. Dan ini ada tambahan ikan, tadi aku nggak sempat nge-record ya pas masaknya. Oke, udah selesai kegiatan aku kemarin dan hari ini. Terima kasih teman-teman yang udah ikut nemenin dan semoga kalian terhibur sama video aku ya. Jangan lupa tunggu video aku selanjutnya. Bye-bye.